Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi, Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Jika sudah dapat, kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-25, Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, harga adalah sebuah nilai yang melekat pada sesuatu barang,
jasa, atau lain sebagainya. Dan itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mau beli sesuatu, yang paling pertama dilihat adalah harganya. Ya. Yang paling pertama kita lihat adalah harganya. Setelah itu mutunya, kualitasnya, tanggapan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita semua mengetahui bahwa setiap hal yang berharga selalu ada nilai yang harus kita beri. Ya, segala sesuatu yang berharga, yang bernilai tinggi, pasti harganya sangat mahal. Kalau kita membandingkan harga mobil Toyota Calya dengan Toyota Camry, sudah pasti harganya berbeda. Karena apa? Kualitasnya berbeda. Nah, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, orang tua harus berkorban banyak. Untuk menjaga kesehatan, kita rela mengeluarkan biaya dan juga dengan disiplin gaya hidup yang tinggi. Maka demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Amin. Karena panggilan ini begitu bernilai tinggi, maka ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah kita siap membayar harga itu? Apakah kita siap membayar harga itu? Maka dalam Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 35, Yesus menjelaskan dengan sangat tegas apa artinya mengikut Yesus. Apa artinya menjadi murid Yesus. Mari kita pelajari 3 hal penting yang harus kita perhatikan sebagai satu harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus. Yang pertama tentunya adalah kualitas, bukan kuantitas. Ada banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus. Setelah dia mengadakan mujizat, setelah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang sangat besar. Ada banyak orang yang mengikuti dia, berduyun-duyun dikatakan di sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu orang yang sedang berduyun-duyun mengikuti dia, tidak semua dengan tujuan untuk menjadi murid Yesus. Banyak orang mengikut Yesus, tetapi Yesus tahu tidak semua orang ikut dengan motivasi yang benar. Ada yang hanya ikut karena mujizat, ada yang ikut karena penasaran, ada yang ikut karena keramaian, ada yang ikut karena ingin mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa yang penting bukanlah banyaknya aktivitas rohani. Yang terpenting bukan banyaknya kegiatan gereja yang kita ikuti, melainkan kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Ini menjadi sangat penting. Bagi Tuhan, hati menjadi pusat kehidupan. Maka dalam
Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang tulus, hati yang murni, itu sangat berharga bagi Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Orang di sekitar kita, manusia memang melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Yesus mendapatkan itu di kerumunan banyak orang yang sedang mengikut Dia dalam perjalanannya. Banyak orang yang saat itu mengikut Tuhan Yesus, tetapi Yesus tahu motivasi mereka masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid Kristus yang sejati adalah mereka yang hatinya sungguh-sungguh murni dan tulus mengikut Dia. Orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya akan selalu terfokus kepada Tuhan. Dia tidak akan terganggu. Apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak akan mundur. Karena apa? Yang dia tahu, Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Tuhan akan memenuhi apa yang diperlukannya. Seorang murid Kristus yang sejati, dia mengikut Yesus dengan semangat, dengan ketulusan, dengan hati yang murni, dan bukan sekedar ikut-ikutan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kedua, sebagai bagian dari harga yang harus kita bayar. Yang kedua, totalitas komitmen. Yesus berkata bahwa siapa yang tidak membenci, kata membenci ini adalah sebuah kata yang mungkin menimbulkan polemik di antara kita. Masa sih Tuhan Yesus suruh kita membenci? Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bukan membenci dalam arti duniawi secara fisik. Kata membenci di sini bukan berarti tidak menghormati atau tidak mengasihi keluarga, melainkan menegaskan aspek prioritas dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Kristus harus melebihi, mengalahkan segalanya, termasuk orang-orang yang kita cintai, dan bukan mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Jangan karena Tuhan Yesus berkata membenci ayahnya, ibunya, lalu kita tidak menghargai, lalu kita tidak menghormati. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah menempatkan Yesus menjadi prioritas utama di atas semua itu. Bagi anak-anak muda, tentu hal ini bukan berarti engkau diperintahkan untuk tidak menghormati ayahmu dan ibumu, tetapi menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Artinya ada harga yang harus dibayar berupa penyangkalan diri dan kesediaan memikul salib. Salib yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan lagi kayu seperti yang dipikul oleh Tuhan Yesus.
Salib yang kita pikul adalah perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan sekalipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Itulah salib yang harus kita pikul dalam hidup kita. Dan kita harus mau dan kita harus rela untuk memikulnya. Dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa yang mencintai bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Yesus menegaskan kembali bahwa Yesus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga kita, kita harus memutuskan hubungan dengan keluarga. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi Yesus berkata, jadikan aku menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Yesus tidak mencari pengikut setengah hati, tetapi murid yang berkomitmen secara total. Mengikut Yesus berarti siap kehilangan kenyamanan. Sebagaimana Abraham diperintahkan oleh Tuhan harus meninggalkan semua kenyamanan yang dia miliki. Dia tidak protes kepada Tuhan, tetapi dia taat kepada perintah itu. Dan itu yang Tuhan mau kepada kita. Sebagai bentuk totalitas kita menjadi pengikut Yesus, kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Rela berkorban, waktu, tenaga, pikiran, harta, Tuhan perintahkan untuk kita berikan sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Bahkan jika hal itu harus berarti kita menanggung penderitaan demi kesetiaan kepadanya, harus kita lakukan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah pujian ini juga mengingatkan kita. Kita harus totalitas menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, harga yang harus kita bayar menjadi pengikut Yesus adalah kehidupan yang terencana dan konsisten. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang hendak membangun menara. Ia harus menghitung biaya supaya tidak berhenti di tengah jalan. Demikian pula hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan hanya bersemangat di awal, tetapi harus direncanakan dan dijalani dengan konsisten sampai akhir. Jangan sampai hidup kita justru menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan bagi orang lain. Kita harus konsisten melakukan firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi juga di luar gereja. Jangan sampai orang berkata, ya, dia rajin ke gereja. Ya, dia pelayan Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Mari kita belajar supaya kita konsisten dalam kehidupan kita. Jangan hanya bersemangat di awal, tetapi harus direncanakan dan dijalani dengan konsisten sampai akhir. Matius 24 ayat 13 berkata, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, maka ia akan selamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengikuti Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada hambatan, tidak ada penderitaan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita.
Amin. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita untuk tetap menjadi garam yang memberi rasa di tengah dunia. Artinya, kehadiran kita harus berdampak positif bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat. Jangan sampai hidup kita hambar dan kehilangan kesaksian rohani. Hidup kita harus mengeluarkan, menunjukkan, menghasilkan kesaksian hidup rohani yang baik. Sama seperti garam. Tuhan tidak mau hanya sekedar nama garam, tapi tidak ada rasanya. Bagi orang Yahudi, garam yang tidak ada rasa, yang hambar, di sisi lain masih bisa dijadikan pupuk. Tetapi jangan sampai sudah hambar, tidak ada rasa, tak berguna pula. Jangan sampai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita juga jangan sampai hambar dan kehilangan kesaksian rohani. Saudara-saudara, mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Kita dipanggil untuk menjaga kualitas hati kita. Bukan jalan yang mudah menjaga hati. Bukan hanya sibuk dengan banyak kegiatan, tetapi tatalah hatimu, hiasi hatimu, isi hatimu dengan semua yang datangnya dari Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, hendaklah itu yang ada di dalam hatimu. Kita harus memberi komitmen secara total, menjadikan Yesus prioritas utama dalam hidup kita. Karena cinta kita kepada Yesus, maka semuanya harus rela dikorbankan. Karena apa? Ketika kita mau melakukan itu, Tuhan berjanji, aku mengembalikannya 100 kali lipat dari apa yang hilang dari dirimu. Amin. Kita harus memberi komitmen secara total, menjadikan Yesus prioritas utama dalam hidup. Kita perlu juga hidup dengan perencanaan dan konsistensi supaya tetap setia sampai akhir dan menjadi garam yang memberi dampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah membayar harga terbesar untuk kita di kayu salib. Pertanyaannya, apakah kita siap membayar harga untuk setia mengikut Dia? Ketika kita mengikut Dia dengan setia, bisa saja kita tidak nyaman. Tetapi ingatlah, itulah awal kita dibentuk untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.